bahwa pemanfaatan sound system Ya. yang tidak sesuai kaidah-kaidah Ya. itu diharamkan. Ya, betul. Pemanfaatan sound system Ya. yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Ya. Apa saja ada jelas di fatwanya. Ya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur Betul. dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak, keliling dinyalakan. Nah, cuma kalau Anda bertanya pada penyedia sound system, ya, mereka akan mengatakan tidak semuanya seperti itu. Sebaliknya masyarakat akan mengatakan, tapi ada yang seperti itu dan tidak sedikit. Nah, maka dari itu sekarang patokannya adalah yang menjadi keresahan masyarakat tidak dibolehkan. Yaitu tadi. Itu karena aturan dari fatwa MUI-nya jelas seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak, intinya dilarang atau tidak? Jelas syarat-syaratnya. Gitu. Dan hal-hal yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dilarang. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, pasti mau tanya, Pak. Yeah. Jadi ini dilarang atau tidak? Segala hal yang menimbulkan keresahan masyarakat merujuk kepada regulasi, ada aturannya, ada yang disebut polusi suara, maupun fatwa ulama dilarang. Nah, menindaklanjuti dari fatwa MUI itu seperti apa? Nah, ini ada fatwa MUI juga menyebutkan bahwa agar pemerintah provinsi menindaklanjuti. Tentu saya belum sempat ketemu dengan Ibu Gubernur, tapi terakhir saya ketemu dengan beliau juga menyampaikan bahwa keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti. Nah, ini sudah lebih dari seminggu yang lalu. Jadi mohon waktu, kami akan koordinasi dengan Ibu Gubernur. Tapi sebelum fatwa ini keluar pun sebenarnya aturan-aturan yang ada, peraturan-peraturan mengenai polusi suara, mengenai izin keramaian dan lain sebagainya itu juga sudah ada. Nah, itu mungkin tinggal ditarik ke dalam sebuah dokumen yang spesifik menjawab mengenai masalah sound yang sedang kita bahas hari ini. Artinya nanti perlu pergub atau keputusan gubernur yang secara teknis mengatur itu ya? Kan saya bilang, bentuk instrumennya seperti apa, apakah satu dokumen itu kuat, karena gini, sudah ada aturan-aturan yang sebenarnya artinya selama ini terlanggar. Selama ini terlanggar. Nah, kita harus kemudian memastikan bahwa itu dipatuhi. Ditambah lagi, sekarang norma-norma ini juga dinyatakan tidak tepat, tidak pas oleh ulama. Itu juga harus ditanggapi. Nah, artinya dokumen itu yang dimaksud peraturan gubernur atau apa? Ya, belum tahu, Mas. Belum tahu ya. Kita pastikan tidak boleh tumpang tindih peraturan. Kalau peraturan tumpang tindih tidak menjadi solusi yang sustainable, solusi yang efektif gitu. Harapannya nanti dengan dokumen itu akan menjadi acuan bagi aparat setempat untuk memberi izin atau tidak memberi izin begitu maksudnya? Sebenarnya pertama kita tidak melangkahi aturan-aturan yang lebih tinggi yang sudah ada. Ya kan, kita bicara ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup pastinya, ada peraturan mengenai Kamtibmas gitu ya. Nah, tapi peraturan ini menjadi atau dokumen ini apakah itu nanti jadi peraturan atau formulasi yang tepat ya. Ini kemudian akan menambah rujukan, mempermudah lah untuk melihat apa yang tersebar di berbagai peraturan dikumpulkan jadi satu dokumen, gitu. Ya Mas Emil, ini kan sepertinya mendesak karena sebentar lagi kan Agustusan, di mana kemungkinan besar masyarakat juga akan menggelar acara-acara yang mengumpulkan masyarakat banyak, kemudian ada sound system seperti itu. Gimana? Gini, kalau karnaval itu kan dilakukan di semua tempat. Nah, cuman dan dari dulu, dari sebelum rame istilah terminologi horeg, ada mobil yang dipasangi speaker. Nah, yang membedakan adalah apakah kemudian spesifikasi teknis dari speaker tersebut menimbulkan
dampak-dampak negatif, rumah jadi rusak, gapura jadi dibuka. Nah ini kan yang nggak boleh, gitu kan. Nah, artinya semua itu akan menjadi pertimbangan bagi aparat untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan satu kegiatan. Nah, kapan rencananya dokumen yang sampean maksud tadi bisa kemudian diputuskan sehingga ada rule yang jelas gitu? Tunggu, ada tidak ada dokumen itu, tidak mulai detik ini dan sebenarnya bukan mulai detik ini, dari sebelum-sebelumnya aturan itu sudah ditegakkan harusnya. Jadi ini yang kemudian kita koordinasi dengan aparat yang berwenang untuk bagaimana kita bisa melakukan atau memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang menjadi keresahan ini sudah diatasi untuk kedepannya. Gitu. Jadi ya nggak perlu pakai GPL, nggak perlu pakai lama.